nonton panggung boneka kasih ceria ya? Pastilah, Bir. Saya sopir. Kenalkan, aku Weti. Nah, Si cerewet sekali. iya kamu cerewet, tapi nggak bisa berhenti kalau ngomong. Iya, orang cerewet kan gitu. Oh iya. Kamu lupa ya? Kawan-kawan, jangan lupa ya subscribe, like, and share pada teman kalian. Ingat teman-teman, jempol manisnya ya. Kami tunggu. Asik. Oke, selamat menyaksikan. Panggung boneka kasih ceria. Bina Iman Anak Katolik Paroki Santo Albertus de Trapani Malang. Dalam kisah Sulap Sobir. Panggung boneka kasih ceria, Santo Albertus de Trapani hadir membawa kabar gembira, membuat bahagia di hati. Kasih Tuhan tiap harinya selalu hadir mendatangi, asalkan rajin ke gereja, sekolah minggu jangan dilewati. Kasih Tuhan tiap harinya selalu hadir mendatangi, asalkan rajin ke gereja, sekolah minggu jangan dilewati, sekolah minggu jangan dilewati, sekolah minggu jangan dilewati. Halo adik-adik, apa kabar? Terima kasih ya. Berkat doa adik-adik, Kak Reta sudah sehat kembali dan bisa bertemu dengan kalian semua. Hai Lisa, Halo, Betty, apa kabar? Puji Tuhan, baik Kak. Kita Kita semuanya sehat. Luar biasa. Lisa, Ya, bagaimana sekolahmu sayang? Masih daring atau sudah tatap muka? iya Kak, masih belum boleh masuk sekolah dan bertemu langsung. Sebenarnya aku sudah bosen Kak. Aku pingin bertemu dengan teman-teman di sekolah. Kak Reta, Ya. kok aku nggak ditanya? Sopir, apa kabar? Begitu. Ya ampun Sobir. Lucu, Kak Reta minta maaf ya. Sobir sayang, anakku, adikku, bagaimana kabarmu? Ih, kabar baik, Kak. Puji ngomong-ngomong, Tuhan. Kak Reta punya uang koin nggak? Oh, Mau dibuat mau buat apa? Mau buat beli bakso ya? Iya, Enggak, Kak. Sopir mau main sulap. Oh, Hah? ada Sobir. Ada, Kak? Emangnya Asik. Sobir bisa main sulap? Bisa, Kak. Kasihkan ke Betty, Betty kasih ke Lisa, nanti dioper ke saya. Oh iya. Bener, Ya. Bet. Iya, aku mau beneran? main sulap, Bet. Bisa main sulap. Aku bisa main sulap. Gak Aku... bohong Kak. Oh, enggak boleh bohong kan? Keren itu, Bir. Kita lihat ya, Kita pingin lihat. Iya. nanti kita lihat ya. Lihat. Oke. Dari Betty ada koin juga. Nih, Oh, itu dari Kak Reta. Tolong, Wet, ada tolong, Wet. dua. Iya. Cuma 2 dari Kak Reta. Dua nih.
Hmm. Ambil dulu, aku ambil dulu. Oh iya. Oh, Kasihkan Lisa. Ya, kasihkan Sobir sekarang. Mana, Wajah mana, dulu, mana, wajah mana. dulu. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan, Bi. Aku ambil kantong dulu, biar nggak jatuh. Iya. Supaya nggak jatuh. Ih, biasa Sobir nggak hati-hati. Sukanya begitu. Weti punya berapa koinnya? Aku tadi punya 4. Oke, yuk Iya. sekarang ambil 4, kasihkan Lisa dulu. Itu tadi kan sudah, Kak. Sudah semua, Kak. Sudah. Itu sudah dimasukkan kantongnya sopir. Sudah ngumpul di kantongnya sopir. Nah, ini ada di kantong. Sekarang kita siap-siap main sulap. Tadi Lisa punya berapa koin? Ada 3, Kak. Oh gitu. Nah, baiklah, mari kita saksikan Sobir bermain sulap. Memang bisa beneran, Bir, kamu? Bisa, kalau koinnya banyak begini, bisa buat sopir main sulap. Tapi semua saya tanya dulu, ikhlas ya semuanya buat main sulap? Oh, ikhlas dong, Bin. Ini ada tanda-tanda tidak baik nih. Kenapa harus tanya begitu ya? Ya kan sulap ya? Kalau nggak ikhlas kan tukang sulapnya bingung. Oh gitu. Oh gitu. Ya Iya. sudah. Kita belajar ikhlas ya. Ya. Oke, aku hitung dulu ya keikhlasan masing-masing. Ya. 2 dari Kak Reta. Ikhlas ya, Kak? Ya. 4 dari Betty. Nah, 3 dari Lisa. Ya. Punyaku ada 1, jadi jumlahnya ada 10 koin. Banyak tuh. Oke, perhatikan baik-baik. Sebentar. Nah, 1. Coba pejamkan mata. Kok pakai pejamkan mata ya? Pejam mata. Iya kan surprise. Namanya kejutan. Gitu ya. Oke. Nanti kita bisa terkejut ya. Oke. Adik-adik, ayo Kita kita hitung pejamkan mulai ya. ya. Ya, oke. 1, 2, pejamkan mata. 3, hitung terus kayak peta umpet. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. deng deng. Boleh buka mata. Buka mata. Dan koin yang di kantong hilang. Kemana ya? Uangnya itu tadi. Masuk ke dalam celenganku. Itu namanya curang, bukan sulap. Itu bohong. Kita semua dibohongin kan? Enak aja. Mau ngisi celengan kok membohongi teman. Dosa itu. Iya, Nggak boleh, Bir. Bir. Kembalikan ayo koinnya. Loh, tadi katanya sudah ikhlas. Ya sudah. Kan buat sulap. Tapi kan katanya untuk sulap tadi. Kan disulap dari kantong masuk ke dalam celengannya sopir. Jadi agak penuh. Sopir colas. Sopir colas. Enggak ah. Oh, ya kalian aja kan sudah ikhlas. Nah, Hai, ya sudah. hai. Halo adik-adik semua. Hai, Kak. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Kak. Sopir itu curang. Katanya mau main sulap pakai koin. Setelah dapat koin, ternyata koinnya dimasukkan di celengan Kak Mat. Itu namanya usaha, Betty. Sopir itu tidak jujur. Nggak Oh, boleh iya. seperti itu loh ya. Enggak boleh ya, Kak ya? Loh, Iya, Kak. kalau kamu mau celengannya cepat penuh, Iya, biar pengen cepat penuh. kalau mau cepat penuh, caranya ya sisihkan uang jajan kita. Mm-mm. Lalu masukkan celengan dan lakukan itu setiap hari. Mau memberi harus dengan usaha dan kerja keras. Oh, Itu iya, baru yang Dan. Tuhan kehendaki, Sobir. Sopir. Kamu jajan pentolnya dikurangi. Jadi kalau Aduh. jajan pentol nggak usah banyak-banyak. Aduh. Iya, Buat Bir. menuin celenganmu itu loh, Bir. Nggak boleh bohong gitu kamu. Oh iya,
ada lagunya loh. Iya. Bagaimana kalau kita nyanyikan lagunya? Ayo, Lagunya Senang jadi anak Tuhan. aku senang. Senang jadi anak Tuhan. Ya kita nyanyi sama-sama. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Oke adik-adik, nah tadi kan kita sudah lihat sulap bohong-bohongannya dari sopir. Adik-adik mau nggak melihat sulap yang sungguhan? Asik. Kak Reta Kalau juga kalian mau. ingin lihat sulap yang sungguhan, mari kita saksikan Kak Aziz Franklin akan bermain sulap untuk kita semua. Teman-teman. Teman-teman. Kak Aziz sudah siap. Ya. Kita saksikan pertunjukan sulap dari Kak Aziz. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik. Kali ini Kak Aziz mau bermain sulap. Ya, saya dengar-dengar si sopir katanya suka sekali dengan sulap. Terus teman-teman sekolah minggu di sini semua suka sulap. Maka kali ini saya akan mengajak kalian untuk bermain sulap. Ini untuk mengingatkan bahwa sulap itu adalah sebenarnya trik. Ya, sulap itu trik. Sulap itu saya suka disulap karena apa? Sulap tidak boleh selalu melakukan hal yang sama dalam satu pementasan. Jadi nggak boleh mengulang trik yang sama lagi, itu lagi, itu kurang seru. Nah, baik, dalam sulap, ya, itu sebenarnya kita bisa menghilangkan sesuatu atau memunculkan sesuatu. Tetapi ini semuanya adalah trik keterampilan yang dilatih. Berbeda dengan kalau Tuhan Yesus merubah air jadi anggur, itu mujizat. Jangan lupa itu mujizat. Ya. Kemudian roti roti yang sedikit dipotong-potong-potong, ya, 5 potong roti dan 2 ekor ikan itu dipotong-potong-potong dibagikan semua bisa jadi makan, itu mujizat. Beda dengan sulap. Kalau sulap itu ya hanya permainan-permainan yang sifatnya hiburan. Oke, seperti contohnya ini, saya mengambil sesuatu ya, dari awan, set, ya, saya ngambil sesuatu dari awan, set. Ternyata di sini saya berada koin. Lempar, ini satu koin, ya, hap, saya lempar, set, di sini. Nah, ini saya lempar dengan cara hanya begini saja, 1, 2, 3, pindah di sini. Nah, ini trik. Saya masukkan koin ini lewat atas, hap, di sini. Lalu saya turunkan dari atas. Lihat, perhatikan, 1, 2, 3, teng, teng, teng. Nah, tembus. Dan sekarang koinnya kita lempar, dan gabung. Simsalabim, abrakadabra, jadi 2. Ini trik koin namanya. Nah, apa yang terjadi kalau koin ini saya letakkan di sini? Saya tutup. 1, 2, 3, hap. Ini sebenarnya saya mau berbicara tentang kadang-kadang kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan kita sedih. Tapi kita harus yakin bahwa itu bisa kembali lagi.
1, 2, 3. 1, 2, 3 masih ada. 1, 2, 3. Oke, ada di sini. Dan 1, 2, 3 ternyata hilang koinnya. Kemana? Jangan sedih. Sesuatu yang hilang sebenarnya masih bisa dikembalikan lagi. 1, 2, 3. Nah, ini yang disukai sopir. Main sulap pakai koin. Dan perhatikan teman-teman, kalau ingat sendok ini, setiap ingat sendok makan, ingatlah pesan saya bahwa kalian jangan pernah membohongi diri sendiri, membohongi teman, membohongi orang lain, maupun berbohong pada orang tua. Ada lagunya kan? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Perhatikan sendok ini. Sendok ini hari Senin tidak berbohong. Hari Selasa tidak berbohong. Hari Rabu tidak berbohong. Hari Kamis tidak berbohong. Hari Sabtu, Jumat tidak berbohong, Sabtu tidak berbohong. Kemudian di hari Minggu, waktunya sekolah Minggu, dia pura-pura sakit, dia menyatakan sakit dan sebagainya. Kan? Akhirnya yang terjadi adalah kita bengkok. Sesuatu yang bengkok begini, untuk makan ya nggak bisa dong. Nggak bisa kan untuk makan, susah untuk ngambil. Jadi kalau kita banyak berbohongnya, kita jadi beberapa fungsi kita ada yang tidak berguna. Mau nggak seperti ini? Nggak mau. Oke, bertobatlah dan minta maaf. Lalu kamu kembali kepada dirimu sendiri. Jangan pernah berbohong. Mohon maaf, mohon ampunan. Dan akhirnya dikembalikan lagi seperti semula. Ini sendok. Berikutnya, kalian tahu ini pentol bakso. Sukanya sopir pentol bakso. Ya, ini ada pentol bakso. Kalau kita bolak-balik gambarnya, pentol bakso. Ya, ini sama, ya kan? Ya, oh begini kayaknya. Ya, ya. Hari Senin tidak berbohong. Hari Selasa berbohong. Kita hapus. Dia berbohong dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Jadi hapus hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Senin lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan ternyata berbohong lagi. Maka ada lagi di sini. Senin berbohong, Selasa berbohong, Rabu berbohong. Kita hapus yang hari Senin saja dulu kalau begitu, karena tadi kita hapus hari Selasa. Ini hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Dia berbohong di tempat lain. Kita hapus. Toeng. Tinggal satu dosa yang harus ditebus. Tuh, 2, 1, 2, 1, 2. Tetap belum melakukan penebusan. Oke, baiklah kalau begitu kita tebus. Sehingga semua dosa sudah tidak ada karena sudah merasa mohon maaf dan sebagainya. Sebagai manusia, kadang-kadang kita tergoda pada lingkungan kita bahwa ternyata di lingkungan kita ada sesuatu yang sangat menggoda kita, mengganggu hidup. Bukan? Ada lagi. Ini gimana? Nah, dosa selalu datang karena pengaruh-pengaruh dari lingkungan. Kita hapus semuanya. Baik. Satu aja dulu. Dan tinggal satu yang kecil ini sangat mudah sebenarnya kalau kita sudah mengakui kesalahan kita, kalau salah mohon maaf, lalu pada saat ini sebentar lagi Natal, sebelumnya kita ada pengakuan dosa, kalian juga harus mengaku dosa, sehingga hidup kita menjelang Natal kita sudah bersih untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Harus bersih, jangan sampai kita masih punya ganjalan, masih punya dendam,
kita lahir menjadi orang yang baru, yang bersih kembali. Nah, seperti bayi. Muncul lagi. Manusia selalu cenderung mendekati dosa. Sementara sebenarnya sudah diampuni, sudah dimaafkan, tapi masih berbuat dosa lagi. Berjanjilah dengan sungguh-sungguh bahwa kita akan hidup dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih, sehingga bersih adanya. Itu. Ingat ini tadi, berarti ingat pada dosa kita. Saya juga punya permainan ini sederhana sekali. Ini kosong, tidak ada apa-apanya. Kita coba lihat dulu. Kosong. Ya. Jadi sulap itu tidak berbohong, tetapi sulap itu hiburan atas dasar keterampilan tangan. Ini dilipat, digulung. Kalau saya memegang lap begini, itu saya bilang tangan saya kosong, nanti bohong. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini tidak ada gunanya kalau kita tidak kreatif. Seperti kita punya talenta, tetapi kita tidak pernah memanfaatkan dengan baik. Maka, ya cuma begini aja. Ya. Begini. Tetapi kalau kita punya memainkan talenta yang kita punya kemampuan untuk memainkannya, kita latih, maka ini bisa lebih indah, lebih asik. Hus. Op. Nah, jadi ini nggak berguna. Tapi kalau kita kreatif, kita manfaatkan talenta yang ada, diberikan, kita kembangkan, ini bisa jadi menghibur juga. Ini tadi tentang kita bisa memanfaatkan benda apapun di sekitar kita, karena kita sudah dikaruniai Tuhan pikiran-pikiran kreatif. Nah, oke. Ini ada tali. Tali ini melambangkan diri kita masing-masing. Ada yang panjang sekali, cerdas banget, berarti pinter. Ada yang agak-agak pinter. Nah, agak-agak pinter. Secara matematis tidak begitu pinter, tapi dia bisa nari, bisa ini. Ada yang nggak bisa apa-apa sama sekali. Ya, ini pendek kecil. Ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari, di pelajaran juga nggak bagus. Tapi semua ini sebenarnya semua ini di mata Tuhan, ya. Kalau kita sadari betul bahwa sebenarnya di hadapan Tuhan kita ini adalah sama. Jadi jangan pernah membeda-bedakan kawan-kawan kita, karena di hadapan Tuhan nantinya kita ini diperlakukan sama, adil. Ada 3 tali yang sama panjangnya. Padahal tadi ada yang pendek, ada yang sangat panjang, ya. Nah, 1, ya kan? Kemudian 2 dan 3. Di hadapan Tuhan kita semuanya sama. Oke. Rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah berdoa supaya berkat yang Tuhan berikan kepada kita ini semakin panjang. Jangan sampai berkat itu diambil kembali. Nah, dan dalam mencapai cita-cita, rajin berdoa selalu, maka hal-hal yang mengganggu akan diambil. Yang mengganggu akan diambil, dan tinggallah niat kita yang tulus ini yang harus kita bina terus, sehingga kita rutin setiap hari berdoa, rajin terus, tidak pernah ada ujung dan pangkalnya. Nah, doa, sekolah minggu, ke gereja, itu sebenarnya kalau nanti di masa pandemi, jangan pernah lagi kalian malas-malasan. Ya, baiklah, karena kalau kita malas, berkat kita akan dipotong dan kita nggak dapat berkat lagi. Itu adik-adik, ada satu hal lagi yang menarik. Ini adalah tentang bagaimana
Tuhan selalu membimbing kita, mengarahkan kita pada jalannya. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketuklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Ketika kita menemukan kesulitan, maka kita akan memohon pertolongan pada Tuhan. Kalau kita nggak mohon pertolongan seperti ini, nggak bisa ketemu. Nah, jadi mohonlah pertolongan kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah untuk berdoa selalu, sehingga Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan itu sesuai dengan yang kita mau. Dan kita selalu disertai kemanapun. Kalau begini udah pergi terus. Tetapi kalau kita melepaskan diri dari Tuhan, kita nggak pernah berdoa, akhirnya terlepas. Begitu kita berdoa, Tuhan menyertai kita lagi, hadir bersama kita, dan kita bisa menjadi sebuah komunitas yang sangat indah. Lalu pada saatnya nanti memang kita harus berpisah dengan teman-teman, satu dengan yang lain berpisah kembali kepada jati diri kita masing-masing dari komunitas, tetapi tetap membawa kebaikan kita masing-masing. Oke anak-anak, untuk kali ini cukup di sini dulu permainan sulap kita, dan nanti suatu saat kita ketemu lagi, kita akan membuat lagi yang lebih seru lagi. Saya punya sulap-sulap yang lain yang lebih banyak. Nah, nanti suatu saat kita akan bertemu dengan sesuatu yang baru dan selalu dalam semangat yang baru. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Sampai jumpa. Adik-adik, bagaimana tadi setelah menonton pertunjukan sulap dari Kak Ajis? Senang dak? Asik sekali, Kak. Iya, Kak Reta juga senang. Tadi baru sulap, Bir. Sulap yang benar-benar sulap. Senang Kak Reta. Oh ya, Kak Reta juga senang sekali bahkan. Kalau sopir tadi bukan main sulap, tapi minta suap, Bir. Suap. Wah, Maaf. keren ya. Sulapnya koin bisa hilang dan tiba-tiba muncul. Seperti anak sekolah minggu. Iya, iya. Iya, kadang-kadang datang, menghilang, kadang-kadang Bagaimana sopir? Kamu senang main sulap? Senang, Kak. Aku mau belajar sulap. Biar bisa menghibur teman-teman. Sulap yang beneran. Bagus itu Bir. Belajar yang sungguh-sungguh ya. Dan harus tekun untuk memuliakan Tuhan Bir. Oh, iya Kak Reta. Bir, sulap itu keterampilan dan latihan. Karena kata Kak Ajis, kalau mau jadi pesulap harus selalu rajin berlatih dengan tekun, dan terutama dasar-dasar main sulap harus dikuasai, dan itu diperlukan latihan yang rutin. dengarkan itu. Gitu loh Bir ya, ingat ya Bir. Loh, sopir. Loh, sopir kemana? Kok menghilang, Bir? Wah, dasar sopir ini. Tuh, dia di sana tuh. Lagi pendekatan sama Kak Ajis. Rupanya dia mau main sulap, Lis. Oh, iya. Biar Iya. bisa jadi yang beneran. Sudah? Bohong terus. Yuk, sudah biarkan saja. Biar si Sobir belajar pada orang yang tepat ke Kak Ajis. Iya, Kak. Ya, yuk. Sekarang mari kita akhiri pertemuan kita dengan lagu yang luar biasa, Ajaib Tuhan. Yuk kita nyanyi. Ya, kita nyanyi. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan
ciptaanmu semua. Ku saksikan bintang gunung angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. oh ajaib Tuhan. Adik-adik, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita tutup dengan berdoa. Weti, tugasmu memimpin doa ya. Baik, Kak. Teman-teman, kita ambil sikap doa. Kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas pertemuan hari ini. Semoga dengan pertemuan ini kami dapat mengambil manfaat dan belajar dari orang-orang yang tepat. Bimbing dan lindungi kami agar semakin kuat beriman kepadamu. Selanjutnya kami akan pulang. Lindungilah kami di jalan agar tiba di rumah dengan selamat. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Weti. Terima kasih kembali, Terima Kak. kasih Kak Reta, Ya. sudah sehat kembali. Iya, terima kasih doa-doanya ya. Sama-sama Kak Teta. Demikianlah penampilan dari panggung boneka Kasih Ceria Bina Iman Anak Katolik Paroki Santo Albertus Tetrapani Malang dalam kisah Sulap Sobir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe-nya ya. Dadah.